wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sahabat, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk hidup bagi kita semuanya. Maka dari itu, mari kita perbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran di bulan suci ini. Selain itu, Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak amal ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, ada 3 amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apakah 3 amalan itu? Yang pertama yaitu puasalah dengan ikhlas dan penuh keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, mari kita jalani puasa ini dengan niat yang tulus. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita, seperti misalnya berkata kotor, berbohong, ghibah, Kita kurangi itu semuanya. Kemudian amalan yang kedua apa? Amalan yang kedua yaitu memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, sahabat. Mari kita perbanyak membaca, mentadabburi, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian amalan yang ketiga adalah perbanyak sedekah dan amal kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan kepedulian dan berbagi, sahabat. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau semakin bertambah ketika memasuki bulan Ramadan. Masya Allah. Mari kita ringankan tangan kita untuk berbagi kepada saudara, berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk harta, bentuk makanan, atau sekedar senyuman yang tulus. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan waktu-waktu berharga di bulan suci ini terbuang sia-sia begitu saja. Ingatlah bahwa kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya.
kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Maka marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, perbanyak doa, perbanyak istighfar, serta jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.